gizi tapi santai. Kembali lagi nih sama aku, Deda Aprilia, dan partner keren aku. Sabrina Dwi Hani Kronisa. Hari ini kita bakal ngomongin film The Big Short nih guys, alias film yang bikin banyak orang, oh jadi gitu tau cara dunia hampir kiamat gara-gara kredit rumah. Tapi sebelum itu, Season tuh punya bintang tamu nih untuk nemenin episode kali ini, Pril. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya sama bintang-bintang tamu yang masih muda-muda tapi krisis abis ini. Wah. Kita sambut kalian bintang tamu kita, Bayu dan JJ. Oke, perkenalkan nama saya Sandi Bagramdhani, biasa dipanggil Bayu. Oke, kalau saya sendiri Jessica Putri Rashma dan bisa dipanggil JJ. Oke, aduh keren banget kan guys. Gak salah nih tim Sixen tuh cari bintang tamu. Mungkin kita tanya-tanya reaksi bintang tamu kita dulu kali ya waktu nonton film The Big Short tuh isinya tuh apa aja sih? Soalnya jujur banget ya, Pril, waktu pertama kali kita nonton, kita tuh juga bingung, ini tuh orang-orang ngomongin apa sih, kok marah-marah sambil bilang soal miliaran. Tapi makin tonton tuh kita makin sadar, wah ternyata film ini tuh kombinasi antara ekonomi, drama, dan sedikit komedinya. Ya komedi kesedihan sih, yang ketawa kan cuma orang-orang yang untung aja. Oke, lanjut aja nih. Gimana sih dari bintang tamu kita nih? Boleh dong dari kalian jelasin gimana sih isi dari film The Big Short ini? Dijelasin secara ini aja. Boleh dari Mas ya? Oke, mungkin saya izin jawab ya. Setelah aku menonton film ini, aku kira tuh film ini cuma film doang gitu loh. Bukan kayak saya, tapi setelah saya nonton dari awal sampai akhir itu, ini adalah kisah nyata ya di Amerika dan terjadi pada tahun 2007 sampai 2008. Yang mana terjadi krisis ekonomi tentang kredit KPR ya. Karena kredit KPR itu dimulai pada tahun 1970 dan terkenalnya krisis ekonomi itu pada tahun 2007 sampai 2008. Dan pulihnya itu Amerika pada tahun sekitar 10 tahun untuk pulih dan pada tahun 2015-an. Itu sih dari saya sih. Wah. Kalau dari Mbak JJ sendiri gimana nih? Oke, kalau aku mungkin singkatnya aja kali ya. Jadi film ini itu pokoknya ada sekelompok orang, mereka itu memprediksi serta bertaruh tentang kebutuhan sistem keuangan Amerika dengan short selling atau bertaruh harga turun. Yang mana ini tentang KPR Mas, sesuai yang tadi Mas Bayu udah mention sebelumnya. Itu sih. Wah, ternyata gitu ya. Aduh, menarik banget sih. Nah, udah penasaran nih, belum teman-teman Six Sense? Biar gak bertanya-tanya lagi, aku punya segmen yang menarik nih. Segmen itu akan mengupas pembahasan terkait film The Big Short nih guys. Nah, dari sudut pandang bintang tamu kita ini. Nah, kita bahas kenapa sih Dokter Berry tuh kelihatan kayak orang-orang paling aneh, tapi paling bener juga. Kenapa bank tuh bisa segitu pedenya sampai bikin sistem meledak, dan gimana sih caranya seberapa orang tuh bisa kaya raya padahal lagi masa krisis. Sementara orang lain tuh bisa bilang kayak, oh kok collab sih? So, siapin posisi ternyaman kalian, kopi boleh, nyemil juga boleh. Karena episode hari ini tuh bakal jadi perjalanan keuangan yang penuh insight dan sedikit trauma masa lalu. Yuk langsung aja masuk ke segmen berikutnya. Let's start! Oke, setelah tadi kita pemanasan nih dengan opening yang penuh tawa dan sedikit trauma finansial ya. Sekarang kita masuk ke segmen Pointed Insight Next Gen. Di segmen ini, Sisen tuh udah buat nih pertanyaan yang mungkin mewakilkan teman-teman di rumah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita tuh bakal mengulik pandangan bintang tamu kita yang muda dan kritis ini. Nah, mukanya jangan panik gitu dong teman-teman. Ini tuh cuma pertanyaan, bukan kuis pajak, bukan ujian statistika, apalagi cicilan yang bunganya tiba-tiba naik tanpa aba-aba. Jadi santai aja ya, kita mungkin akan bahas satu-satu, kita ulik satu-satu di sini. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, gimana sih film ini tuh nunjukin keputusan-keputusan yang penting kayak pendanaan, investasi, serta mengurus aset. Intinya tuh kayak siapa yang mikir, siapa yang ngawur, dan siapa juga sih yang bikin case ini jadi tambah panas. Oke, untuk pertanyaan pertama sih aku bakal jadi opening nih ya. Jadi dalam film The Big Short ini, dalam pengambilan keputusan pendanaan dan juga investasi itu digambarin lewat strategi dari beberapa tokoh yang nge-share pasar keuangan di Amerika Serikat nih. Yang paling jelas tuh ada di Dr. Michael Burry, yaitu di sana sebagai
manajer hedge fund yang super detail mutusin untuk mengalokasikan dana investasi kredit default swap atau CDS, karena dia tuh yakin struktur pasar mortgage itu bakal hancur. Nah, keputusan ini tuh sebenarnya bentuk manajemen aset yang super kontra arus, karena dia ini mengalihkan dana dari posisi yang aman ke instrumen yang waktu itu dianggap kayak gak masuk akal sih. Nah, sementara itu Mark Baum dan timnya juga melakukan investigasi independen sebelum ikut masuk ke posisi short. Dia juga tuh nunjukin sih gimana proses investasi itu kadang lebih mengandalkan analisis mendalam daripada ikut-ikutan pasar. Nah, selanjutnya tuh untuk implikasinya terhadap risiko keuangan tuh jelas besar. Nah, Barry itu menghadapi risiko reputasi dari risiko likuiditas karena banyak investor tuh marah ketika dia tuh ngunci dana mereka demi mempertahankan posisinya. Selanjutnya untuk si Baum dan timnya juga itu mempertaruhkan kredibilitas ketika mereka itu bertaruh melawan lembaga keuangan besar seperti Goldman Sachs dan para issuer lain yang kelihatan terlalu percaya diri sih kalau kata aku sama produk mereka. Nah, film itu tunjukin bahwa keputusan investasi yang beda dari mayoritas itu bisa kelihatan gila di awal, tapi bisa jadi penyelamat kalau dasar analisisnya tuh kuat. Wah, kompleks banget ya. Aduh, jadi kayak makin penasaran gak sih buat nonton the film The Big Short ini? Nah, untuk pertanyaan kedua nih, mungkin boleh kali ya aku nanya sama Mbak JJ. Apa sih tujuan keuangan utama Dr. Bari itu? Dia tuh ngejar cuan cepat atau tipe yang investornya itu bijak yang pengen nilai jangka panjang? Atau jangan-jangan dia tuh cuma pengen bilang, kan gue doang yang udah bilang ke semua orang gitu. Gimana tanggapannya Mbak JJ? Oke, kita kan tahu ya ada satu karakter yang unik banget si Barry ini. Dia adalah manajer hedge fund di Scion Capital, seingat aku. Dan secara keuangan dia tuh karakter yang unik karena objektifnya bukan hanya untung cepat. Maksudnya bukan aja sih, tapi fokusnya dia tuh bukan cari untung cepat, tapi lebih ke value maximization. Kita background dulu ya, profit maximization itu kan fokusnya laba jangka pendek kayak kuartalan, tahunan, pokoknya nilai bagus lah sekarang. Tapi Dr. Michael ini dia milih untuk bayar premi CDS yang mana itu mahal banget selama 2 tahun berturut-turut. Dan investor-investornya pada marah dong, karena mereka seperti yang kalau udah mention tadi menganggap bahwa Michael Burry ini gila banget gitu loh, masa bayar premi pakai duit kita sih, pakai duit investor. Nah, tapi kenapa sih Barry nekat sampai segitunya? Karena dia yakin bahwa returnnya nanti dalam jangka pendek itu akan sangat gede banget. Dan ini juga adalah textbook example dari value maximization, di mana kita memaksimalkan net present value dari cash flow masa depan. Dan juga Barry lihat bahwa si CDS atau mortgage backed securities ini overvalue. Jadi dia berani bet melawan pasar, dan keputusan ini sangat, yang kita tahu semua, kontras dengan semua orang. Lalu yang bikin menarik, ini juga menunjukkan konflik antara investor dengan manajer. Kita tahu sendiri bahwa investor tuh maunya untung cepat. Tapi sebagai manajer, kita kan yang tahu ya kan nominalnya. Bahkan ada satu scene di mana Barry tuh bilang I read the numbers ketika manajernya berkata bahwa ini tuh gak mungkin, kamu gila. Sebagai manajer dia tahu mana yang terbaik gitu. Dan Barry harus tuh, dan karena tadi investornya pada marah dan pengen tarik duit mereka, jadi Barry tuh harus lock keuangan mereka supaya nggak bisa ditarik. Dan karena dia tahu timingnya belum tepat, bayangin aja kayak kamu invest uang ke seseorang terus dia bilang sorry uang kamu nggak bisa diambil dulu, pasti panik kan. Nah, makanya dari itu Barry tuh harus ada, walaupun kontras tadi, dia tuh harus ada percaya diri yang kuat walaupun orang-orang nentang ke dia. Jadi kalau misalnya kita hubungin dengan teori manajemen keuangan, Barry's approach dari Michael Barry ini tuh align dengan shareholder wealth maximization yang merupakan objektif utama dalam modern corporate finance. Dia fokus pada creating value, bukan showing profits. Dan eventually dia proven right kan, dia menunjukkan kalau dia itu benar. Dia 2 tahun kemudian returnnya itu 489% dalam 1 tahun. Itu adalah power dari long term value thinking.
Dia rela kelihatan bodoh selama 2 tahun itu untuk proven genius di tahun ketiga. Wah, bener-bener ya, itu bener-bener kompleks Iya. banget sih. Oke guys, lanjut aja. Kita ke pertanyaan ketiga nih ya. Nih, kalau misalnya kamu jadi analis dokter Bari, data apa sih yang pertama kali kamu cek buat ngelihat kesehatan random hipotek? Apakah cek people score, cek split gaji, atau langsung cek apakah di background itu bayar listrik aja nunggak? Kayak dari aku sendiri ya, kalau misalkan aku jadi dokter Berry, sebagai analis tuh langkah pertama yang pasti aku lakuin itu adalah langsung feeling atau lihat nih angka randomnya. Tapi masuk ke data paling besar yang menunjukkan kesehatan si debitur itu secara nyata. Terus nanti itu bukan cuma VICO score aja, tapi kombinasi data yang bisa menjelaskan dua hal penting seperti kayak pertama, untuk bayar, atau kedua itu mau bayar. Urutannya tuh bisa kayak gini. Yang pertama tuh kita bisa lihat VICO score-nya. Ini tuh foto cepat dari kondisi kredit di mana mereka tuh sudah merah atau biasanya ini tuh sebagai alarm gitu bahwa ada masalah perilaku finansial. Yang kedua itu seperti debt to income atau DTI ratio. Nah ini tuh biasanya yang paling jujur karena kadang tuh VICO score tuh kurang bagus gitu loh, tapi cicilan tuh setinggi leher. Kalau pendapatan tidak sebanding dengan total utang, level tuh cuma tinggal menunggu waktunya aja. Oh, jadi gitu. Nah, terus kalau misalkan yang ketiga nih, loan to value atau LTV. Biasanya tuh tinggi. LTV itu kalau misalkan tinggi, berarti tuh mereka pinjam hampir 100% dari harga rumah, yang dimana kalau harga rumah turun sedikit aja, itu tuh bisa bikin equity mereka tuh habis, dan dimana kecenderungan untuk menghentikannya itu cicilan tuh semakin meningkat gitu. Dan terakhir itu adalah payment history atau termasuk tagihan kecil kayak listrik. Nah itu tuh favorit aku banget, karena apa? Kalau bayar listrik aja telat, artinya kondisi cash flow tuh mungkin sudah setipis tisu. Ini red flag banget sih, yang dimana menganalisis tuh pinjaman dari subprime. Oh, jadi gitu ya, Kak. Jadi kalau menurut Kak Sabrina, gimana sih kesimpulannya sih dari cek tersebut tuh gimana? Kalau dari aku sendiri sih kesimpulannya tuh jadi kayak nggak cuma cek satu angka aja, tapi kita tuh harus melihat seluruh pola hidup finansial mereka, karena lender sehat itu tuh bisa bukan yang kasih kredit, melainkan yang kasih kredit paling masuk akal gitu. Sip. Oke deh kalau kayak gitu. Menarik banget ya, guys. Iya, betul. Nah, Nah, kita untuk pertanyaan keempat nih, rasio finansial aku sih yang cocok buat mengukur risiko gagal bayar di subprime mortgage. Nah, rasio asli ya, bukan rasio perbandingan di instan di rumah sama gaji kamu. Oke. Baik, mungkin aku langsung jawab aja ya. Mungkin rasio yang paling relevan dan paling penting digunakan itu adalah tingkat tunggakan dan juga sita jaminan. Apa sih tingkat tunggakan dan sita jaminan? Ini ini adalah rasio DTI dan LTV, yang mana ini ukuran risiko potensialnya ini saat pinjaman diberikan, dan juga tingkat tunggakan ini adalah ukuran risiko yang sudah terrealisasi. Nah, ketika ada kejadian peningkatan tiba-tiba dan keberlanjutan dalam jumlah orang yang benar-benar gagal membayar cicilan subprime mortgage, itu menunjukkan bahwa seluruh model bisnis pada pinjaman ini sedang runtuh, berarti bisnis itu runtuh. Dan dan apa yang dilakukan Dr. Michelle Burry itu mengenai analisis tentang analisis default aktual per bulan dari ribuan pinjaman individual. Ia melihat bahwa orang-orang yang mengambil KPR itu gagal membayar jauh lebih cepat dari yang diperkirakan gitu. Dan dampaknya itu terhadap sekuritas yang aslinya itu berperingkat 3A itu menjadi sampah. Itu sih dari aku. Oh, jadi gitu ya. Oke. Oke, mungkin langsung aja kita ke pertanyaan kelima ya. Kan seperti kita tahu ya, di film itu tuh para karakter di sana tuh bisa memprediksi pasar tuh bakal jebol. Nah, dengan konsep forecasting, gimana sih kira-kira mereka tuh bikin prediksinya? Boleh nggak Kak Sabrina sebutin 2 metode forecasting yang Kak Sabrina tahu? Boleh banget nih Kak April. Jadi kalau misalkan para analis di film itu tuh pakainya tuh intuisi tajam, di mana forecasting yang berbasis data struktural. Nah mereka tuh benar-benar membela isi MBS satu persatu. Nah langkah kerja mereka tuh seperti kayak menelusuri isi MBS secara detail. Bukan cuma lihat rating AA-nya aja ya, tapi membuka data debitur di dalamnya. Atau VICO rendah, LTV tinggi, teaser rate, income nggak stabil. Di sini tuh mereka bisa
sadar bahwa AML itu cuman kosmetik aja gitu. Terus yang kedua itu mereka tuh menghitung ekspor AER. Terus yang kedua itu mereka tuh menghitung exposure. Terus yang kedua itu mereka tuh menghitung exposure ARM, di mana adjustable rate mortgage itu ratusan ribu kredit memiliki suku bunga rendah di awal yang akan melonjak sekitar 2-3 tahun kemudian. Nah, begitu rate yang naik, cicilan itu juga naik dan default to spike. Terus yang ketiga itu bisa melihat tren default yang sudah mulai naik, seperti sebelum pasar sadar, mereka tuh sudah lihat angka defaultnya dulu, bergeraknya lebih cepat dari proyeksi lembaga si rating. Terus yang terakhir, yang keempat itu atau yang terakhir itu membuat modul skenario. Gimana semacam semacam itu kayak kalau bunga naik 2%, berapa sih yang gagal bayar? Atau kalau default tuh tembus 15% nilai NDS, turun sampai angka berapa sih kira-kira? Dan terakhir tuh kalau misalkan rumah anjlok, siapa sih yang bakal terpukul duluan? Dari skenario itulah mereka tuh bisa melihat bahwa MC market rapuh itu hanya menunggu waktu untuk runtuh aja. Nah, dua metode yang tadi Kak April tanya nih, metodenya itu yang pertama itu adalah time series forecasting. Jadi pakai pola pikir historis untuk memprediksi trend default dan harga. Terus yang kedua itu adalah regression forecasting atau multivariate regression. Itu tuh mengukur seberapa besar sih pengaruh beberapa variabel seperti bunga, LTV, FICO, dan ekonomi ke tingkat si default. Nah, jadi tidak ada metode pria visioner meramal kehancuran global, murni itu jadi statistik sama data lapangan aja. Oke, jadi kayak gitu ya. Oke. Oke, lanjut aja nggak sih kita ke pertanyaan ke-6. Nah, di sana kan di filmnya itu tuh waktu Barry beli CDS tuh dia tuh pakai premi berkala kan dengan konsep time value of money. Kok bisa-bisanya sih CDS itu dianggap murah, kayak beli gorengan isinya 2 tapi harganya masih 5.000, mirip-mirip lah ya, kayak gitu nggak sih? Oke, mungkin di sini aku langsung jawab aja ya. Mungkin ini merupakan nilai waktu uang atau EVM, yang mana ini harga CDS tadi yang dianggap murah karena pasar keuangan ini secara menyeluruh menilai risiko default dari sekuritas subprime itu mendekati nol. Nah, keyakinan ini yang menyebabkan potensi membayar payout yang sangat besar di masa depan itu diskonto, kemudian tingkat diskonto yang sangat tinggi, yaitu mencerminkan kepastian yang berlebihan antara akan keamanan aset tersebut. Akibatnya ini bank-bank hanya menuntut premi periodik yang sangat rendah, seolah-olah itu mereka menjual asuransi untuk peristiwa yang sudah terjadi. Nah, seperti yang tadi, yang seperti Dokter Buri manfaat anomali ini, dia akan membayar premi yang rendah untuk kontrak yang menawarkan payout yang masif gitu kan, karena ia tahu bahwa probabilitas terjadi default di masa depan jauh lebih tinggi daripada yang dihargai oleh pasar. Nah, untuk kesimpulannya itu Dr. Bori melihat bahwa peluang default yang sebenarnya tinggi, tetapi pasar menjualnya seolah-olah penjualnya itu nol. Ia membayar PV yang rendah, yaitu PV itu premi yang murah untuk payout future value yang sangat besar, karena ini yang tahu bahwa payout itu sangat mungkin terjadi tidak seperti yang dipikirkan oleh pasar. Itu sih. Oke. Boleh sambil diminum dulu kali ya biar nggak tegang. Nanti ini udah pertanyaan kayak ke-6 kali ya. Kayaknya tegang banget nih kayaknya. Pertanyaan lagi nih. Nah, masih ada lah beberapa bisa kalian pertanyaan ke-7 nih. Kan buat pakai pendanaan jangka panjang buat biaya aset jangka panjang juga nih. Kira-kira gimana sih struktur kayak gitu tuh bisa bikin krisis makin menggila gitu. Spoiler kedua tuh kayak karena nyicil jangka pendek itu capek banget, bro. Oke, jadi mungkin aku koreksi bentar. Sebenarnya tuh bank minjem jangka pendek. Oh, jangka pendek. Iya. Sorry. Mereka tuh punya aset kan, rumah. Terus untuk buat aset itu mereka butuh modal. Betul. Modalnya pinjam, tapi pinjamnya jangka pendek. Jangka pendek itu pendek banget, bisa sampai yang overnight atau semalam doang. Jadi bayangin aja, kita punya aset, tapi baru cair 30 tahun kemudian. Tapi utangnya
harus kita bayar besok pagi. Ya, aduh. Nah, ini disebut dengan maturity mismatch atau durasi aset dan utang gak cocok. Terus kenapa sih bank nekat? Karena kalau cari pinjaman dengan jangka pendek, bunganya tuh murah. Betul. Nah, ada yang durasinya lama. Bank tuh ada efisiensi kali ya, nah jadinya dia mau yang ambil murah-murah aja. Nanti tinggal di rollover. Rollover sendiri jadi hari misalnya nih, kamu minjem 100 juta. Besoknya kamu minjem lagi 100 juta untuk nutupin utang kemarin. Jadi sama aja kayak ganti kredit doang. Nah berarti ini fine-fine aja karena kan yang minjem bank, orang-orang peminjamnya juga percaya dong pasti bakal dibalikin. Tapi sayangnya di tahun 2007 sama 2008 sebagian orang atau mungkin sekelompok orang ini mulai curiga sama bank. Kayak ini bang kayaknya lagi ada masalah deh, mortgage-nya mereka ini banyak yang gagal bayar. Terus mereka suddenly gak ada yang mau ngeborong lagi ke bank. Jadi bank kayak semua kreditur tuh pada mulai untuk kasih pinjaman ke bank. Dan itu game over dan panik untuk orang-orang bank dong. Inilah yang terjadi sama Bear Stearns dan Lehman Brothers. Mereka sebenarnya masih punya aset 1 miliar, yaitu si mortgage tadi. Tapi aset itu nggak bisa jadi cash langsung di besoknya. Sedangkan besok pagi ada utangnya harus mereka bayar, dan itu utangnya tuh gede banget tuh. Jadi gak ada yang mau pinjemin lagi kan ke mereka. Jadi mereka panik. Akhirnya kedua perusahaan ini kolaps seperti yang dia tahu. Bukan karena kehabisan cash, tapi mereka tuh karena kehabisan cash itu operasional setiap harinya gitu. Jadi kayak kamu punya rumah 5 miliar, tapi dengan 50.000 di doang kan. Jadi kayak kalian sebenarnya rich tapi broke inside. Aduh. Nah jadi sebenarnya sampai simpel sih dari film ini. Jadi adalah kita kalau mau punya aset jangka panjang, jangan pinjam jangka pendek kecuali 100% yakin kalau bisa terus pinjam lagi selamanya. Inilah yang terjadi kepada bank-bank tadi. Dan dalam teori keuangan, prinsip ini tuh ada namanya disebut matching principle. Match your value with asset duration. Jadi kalau aset kamu 30 tahun, utang kamu juga harus utang. Jangan harus dibayar minggu depan, apalagi besok harinya. As simple as that. Oke, menarik banget sih. Jadi kayak jangan minjem duit, jangan minjem sesuatu dulu kalau nggak mampu kali ya. Bener, apalagi kayak jangka waktunya ya Allah semalaman kayak rojong aja. Aduh, itu kayak nggak bisa deh. Itu kayaknya langsung, gimana nih katanya nih kayak. Betul. Oke, lanjut aja kali ya kita ke pertanyaan ke-8. Aduh, gak kerasa ya, udah pertanyaan ke-8. Iya, oke. Berapa lagi? Oke, lanjut ya. Seperti yang kita tahu nih, pada saat krisis tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bank itu kan pada kolaps ya. Karena tuh ada likuiditasnya tuh seret. Nah, indikator likuiditas apa sih yang sebenarnya bisa nunjukin kalau bank itu tuh udah megep sebelum tenggelam, kalau istilahnya sih? Oke. Mungkin di sini aku langsung jawab aja ya. Kita lihat bahwa ada beberapa indikator likuiditas yang memberi sinyal potensi kegagalan bank. Tetapi yang memberikan potensi kegagalan paling tinggi yaitu keterkandungan pendanaan jangka pendek grosir. Nah, itu yang sempat tadi dimention oleh JJ juga. Nah, mengapa ini yang paling fatal? Karena indikator yang mengukur ketergantungan bank pada sumber dana yang seharusnya diperbarui itu setiap hari atau minggu. Nah, bank yang sangat bergantung pada pinjaman jangka pendek ini memiliki jatuh tempo liabilitas yang sangat cepat, yaitu misalnya kayak 24 jam gitu. Dan juga kabar buruknya itu tentang aset subprime mulai menyebar. Nah, pasar keuangan itu kehilangan kepercayaan. Seperti bank pemberi pinjaman jangka pendek tiba-tiba menolak memperpanjang pinjaman. Dari dampak tersebut itu untuk jangka pendeknya bank besar seperti Strands dan Lehman Brothers tidak mengalami bangkrut karena kurangnya modal jangka panjang. Nah, atau karena kekurangan kas 30 hari gitu. Nah, mereka bangkrut karena tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam hitungan jam setelah pasar membeku total gitu loh.
Jadi ini adalah kegagalan likuiditas yang paling mendesak dan paling cepat menular. Dan mungkin kesimpulan dari jawaban saya tadi dan juga pertanyaan Anda tadi itu, walaupun NCR dan NSPR itu menunjukkan kerentanan struktural, ketergantungan pendanaan jangka pendek grosir adalah sakral, yang mana mematikan bank. Ketika tingkat ketergantungan tinggi, bank berada dalam kondisi siap gagal begitu kepercayaan pasar hilang. Itu sih dari pertanyaan. Berarti resiko bank tuh kayak berat banget ya, karena itu harus kayak lu gue relain aja deh gue kemana sekarang deh gitu, apalagi di masa krisis-krisisnya Amerika tersebut ya. Oke, kita lanjut aja nih ya. Kita ke pertanyaan ke-9. Menurut Kak Sabrina nih, apa sih 3 resiko yang muncul di film The Big Short ini, Kak? Terus gimana sih resiko itu ngaruh ke potensi cuan para investor? Apakah cuannya makin besar? Apakah malah bikin jantungan sih? Aduh, aku lagi nih tanya nih. Jadi kalau misalkan di film itu sebenarnya ada kelas risiko gitu loh. Jadi ada kelas risiko keuangan dalam bentuk hiburan gitu. Jadi kayak ada tipis-tipis. Nah itu yang pertama tuh ada credit risk atau risiko gagal bayar dan gitu. Itu sumber masalahnya guys. Jadi itu saat subprime borrower berhenti bayar, MBS tuh mulai hancur dari dalam. Kayak efek ke investor tuh bisa kayak investor tuh biasanya yang pegang MBS kan hancur nih, nilainya tuh turun drastis. Nah terus Dr. Berry dan short sales itu tuh justru sinyal emas bagi mereka gitu loh, karena mereka tuh beli CDS atau asuransi dari MBS tadi kan. Nah ketika MBS anjlok gitu, nilai CDS tuh juga melonjak, jadi malah cuan gede banget nih buat Dr. Berry dan short salesnya. Terus yang kedua tuh ada market risk atau risiko perubahan drastis harga pasar. Itu jadi harga rumah tuh kan turun. Nah, kolateral turun juga. Jadi tuh investor tuh panik gitu loh. Nah, harga MBS tuh jadi jatuh seperti batu. Efeknya tuh ke investor tuh adalah pemegang MBS konservatif itu jantungnya tuh kayak maraton gitu loh. Kayak aduh gimana ini ya. Terus yang kedua tuh pihak yang taruhan pasar tuh jadi turun. Nah, jualnya ini jadi malah makin besar gitu karena nilai CDS tadi tuh melonjak berkali-kali lipat. Terus market risk ini tuh seperti gelombang besar yang terdiri dari arah yang salah tersapu habis, terus nanti yang siap dengan papan selancar yang bisa melaju jauh gitu loh. Oke. Terus yang terakhir tuh ada namanya liquidity risk, di mana risiko itu tuh nggak ada pembeli yang saat ini jual. Yaitu ini yang paling serem. Ketika MBS tuh mulai busuk, semua orang tuh ingin banget menjual, tapi nggak ada satupun yang mau beli. Nah, efek ke investor ini tuh kayak banyak hedge funds terjebak di posisi rugi, tapi nggak bisa keluar sama sekali. Terus para short seller tuh seperti Berry tadi, bahkan seperti yang kayak nggak dibayar dulu, dan karena bank menunda, mark to market harga si CDS ini tuh supaya nggak ketahuan rugi, yaitu mereka tuh secara teori tuh sedang untung, tapi secara real time tuh deg-degan banget karena likuiditasnya tuh hilang. Nah kesimpulannya tuh jadi cuan di film itu bukan datang dari si keberanian nekat, tapi melalui kombinasi di mana ada 3, baca data orang lain dulu tuh males pihak, terus yang kedua tuh analisis risiko secara jujur, dan terakhir tuh berani pasang posisi yang bertentangan dengan pasar. Nah perjalanan menuju cuan itu bukan mulus, tapi roller coaster yang bikin jantungan tuh investor skip beberapa detik dulu. Aduh, oke. Jadi gitu ya. Oh my god sih. Nah, untuk pertanyaan ke-10 nih, kalau udah mendekat-dekati nih, spill aja sini kayak dikit lagi nih kayaknya nih. Sampai berapa sih? Apa tuh? Santai lah, bisa lah. Nih, untuk yang paling ke-10 nih, untuk Mbak Jeje lagi. Kalau CDS dianggap investasi jangka panjang, gimana sih kira-kira cara nilai kelayakan pakai NPV atau IRR? Dan contoh sederhananya itu kayak yang bikin kamu trauma sama matematika SMA gitu. Oke. Jadi pertama kita bahas CDS dulu. Itu kan kepanjangannya credit default swap. Jadi basically kamu beli asuransi, kamu beli asuransi untuk kredit macet. Bedanya bisa beli asuransi ini meskipun bukan kamu yang punya kredit itu. Jadi kayak gini, kalian beli asuransi kebakaran, tapi untuk rumah tetangga. Jadi kalau rumah tetangga kebakaran, kamu yang betul-betul kayak jahat banget kan? Iya, dan Kayak doing doubtful seseorang gitu. Nah ini yang dilakuin sama Michael Berry. Makanya dia beli asuransi CDS. Jadi kalau misalnya mortgage itu
trend kalau misalnya sejenis ini gagal dibayar, dia dapat keuntungan. Let's say dia harus bayar premi $200 tiap bulan selama 3 tahun. Boom, di tahun ketiga ternyata gagal bayar. Jadinya dia dapat keuntungan 10 juta dari CDS tadi gitu. Nah tadi pertanyaannya kan, gimana sih kita ngitungnya? Kita bisa pakai 2 cara, NPV sama IRR. NPV itu net present value. Konsepnya gini, uang hari ini lebih berharga dibanding esok dan esok lagi gitu. Karena uang hari ini bisa kamu investasikan dan berkembang. Jadi $10 juta 3 tahun lagi tuh nggak profit 10 juta, paling cuma 7-8 juta lah. Dan kalau kita ikut cash flow-nya si Berry, tahun pertama keluar 200.000, tahun kedua 200.000, ketiga 200.000, terus dapat 10 juta. Total keluarnya kan 600 ya. Tapi dia dapat keuntungan 10 juta. Tapi ingat 10 juta itu 3 tahun kemudian. Jadi kita harus diskon, pakai diskon rate 10%. Ini kayak buah bank atau expected return. 10 juta 3 tahun kemudian worth sekitar 7,5 juta di hari ini. Oke, jadi NBV-nya 7,5 juta minus 600.000 yang udah keluar. Hasilnya sekitar 0,9 juta positif. Artinya investasi ini cash value itu menguntungkan. Lalu secara IRR atau internal rate of return, resikonya return percentage-nya kan kalau kamu invest 600.000 terus balik 10 juta itu returnnya juga banget kan, sekitar 300% lebih lah, dan jauh banget dibanding deposito yang cuma 5% setahun atau saham yang average-nya itu 10-15% setahun. Dalam hitungan ini kelihatan investasi dari itu brilliant. Tapi kenapa orang-orang gak percaya sama dia? Kenapa investornya pada marah? Karena dari sendiri nggak tahu kapan collapse-nya. Jadi kayak dari itu juga secara data dia tahu baca numbers tahu, tapi dia nggak tahu di spesifiknya di tanggal, di tahun berapa kalau ini tuh bakal collapse. Jadi kalau misalnya ini untungnya 3 tahun kemudian kan collapse-nya, kalau misalnya 10 tahun kemudian bayangin 200 dikali 10 udah $2.000 dikeluarin untuk premi gitu. Nah jadi intinya matematika tuh bilang kalau dari itu benar, NPV positif, IRR tinggi, investasi bagus. Tapi secara real itu juga itu ada secara real world itu ada psikologi juga, gimana ada timing, kita butuh timing, terus ada juga resiko kalau misalnya kamu kehabisan uang sebelum approval baik gitu, baik hampir bangkrut dan marketnya itu dan harus nunggu mortgage itu datang, dia standar tapi almost baik-baik kan. Maksudnya adalah analisis keuangan itu penting, NPV dan IRR banget. Tapi di dunia nyata kamu butuh lebih dari itu, butuh dukungan moral dan juga survive waktu, apalagi survive dari omongan orang. Nah, setelah juga kamu butuh cash buffer untuk survive paper process dan juga keberuntungan soal ini. Karena itu ada kamu ekonomis. Jadi big white itu cukup, dan kamu juga harus bisa survive sampai rasa akhirnya admit kalau memang kamu itu benar. Gitu. Jadi banyak kayak nggak percaya sama si Berry ini. Tapi Berry itu kayak ya gue juga nggak tahu gitu. Itu masalahnya. Dan gue nggak bisa ngeprediksi juga kan. Investor marah ya. Ngomong Iya, betul. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, untuk Kak Anggril lagi nih. Aku ya. Iya, betul. Kenapa sih harga saham bank kayak Lehman tuh bisa turun cepet banget? Analisis dengan teori stock value itu kayak faktor fundamental apa dan sentimen apa sih yang bikin semuanya tuh panik kayak lihat saldo rekening tanggal 1 yang belum gajian nih?
Jadi aku langsung jawab aja ya. Jadi secara fundamental ya, The Big Short ini nunjukin bahwa seluruh sistem keuangan itu tuh rapuh karena aset dasar yang menopang bank-bank besar tuh yaitu KPR subprime ya, yang sebenarnya tuh dia tuh punya kualitas yang rendah. Begitu pasti gagal bayar tunai, harus kas masa depan kan dari instrumen seperti MBS dan CDO tuh langsung kelihatan bakal turun drastis kan. Nah, dalam teori valuasi saham ini, penurunan cash flow plus resiko yang meningkat otomatis tuh bikin nilai intrinsik perusahaan tuh jatuh. Maka dari itu bank-bank besar termasuk yang di dunia nyata seperti Lehman Brothers itu tuh memegang portofolio beresiko ini dalam jumlah besar, sehingga tuh ketika produk-produknya tuh kehilangan nilai, kondisi keuangan mereka tuh ikut terdampak berat. Nah, hal itu digambari di film lewat penjelasan Jan Vennet dan adegan ketika berbagai lembaga mulai panik karena kenyataan kualitas aset akhirnya itu ini kan apa namanya kebuka. Nah, dari sistem sentimen pasar, film ini tuh juga ngasih lihat gimana sih kepanikan kolektif mempercepat kejatuhan ketika investor itu nyadar kalau misalnya bank, lembaga rating dan pihak-pihak terkait itu sudah lama mengabaikan risiko yang sebenarnya. Tingkat kepercayaan tuh langsung jatuh. Terus juga balik lagi ke teori valuasi, ketika sentimen pasar tuh berubah jadi sangat negatif, diskon rate itu meningkat karena investor tuh merasa risikonya tuh jauh lebih besar ya, dan itu tuh membuat valuasi saham tuh turun lebih dalam. Nah, film ini tuh ngambarin momen tersebut tuh lewat adegan ketika si CDO itu tiba-tiba turun dan pasar swap tuh berubah kacau. Nah, dari situ tuh kita tuh memicu reaksi pasar yang penuh ketakutan sih. Nah, dari sisi sentimen pasar sendiri nih, film itu juga ngasih lihat gimana sih kepanikan kolektif tuh mempercepat kejatuhan ketika investor tuh nyadar kalau misalnya bank, lembaga rating, dan pihak-pihak terkait itu udah lama ngabain risiko yang sebenarnya tuh tingkat kepercayaan tuh langsung jatuh. Nah, balik lagi nih ke teori valuasi, ketika sentimen pasar berubah dari sangat negatif ya, diskon rate kan meningkat ya, karena investor tuh merasa risikonya tuh jauh lebih besar, dan itu membuat valuasi saham tuh turun kan lebih drastis. Nah, jadi film itu tuh ngambarin momen tersebut tuh lewat adegan ketika nilai CDO tuh tiba-tiba turun dan pasar swap tuh berubah jadi kacau. Kan dari hal tersebut jadi memicu reaksi pasar yang penuh ketakutan kan. Nah, sentimen negatif inilah yang akhirnya bikin saham bank-bank besar termasuk yang di dunia nyata seperti Lehman Brothers tuh merosot tajam. Gitu ya. Iya. Menarik ya. Oke, kita lanjut aja, kita ke pertanyaan ke-12 nih ya guys. Gimana sih proses sekuritisasi bisa menyembunyikan risiko kredit di MBS dan CDO? Apa sih efeknya ke yield? Ibaratnya nih kayak sampah, gimana sih sampah tuh bisa dibungkus jadi emas palsu? Gimana? Ini merupakan pertanyaan yang alasan utama keruntuhan sistem keuangan. Itu ada resikonya, itu ada dua, resiko kreditnya itu ada dua. Yang pertama itu ada resiko sekuritisasi, dan itu resiko terhadap yield. Nah, resiko terhadap sekuritisasi itu ada dua. Yang pertama itu ada ilusi diversifikasi, dan yang kedua itu tracking. Nah, aku di sini akan menjelaskan ilusi diversifikasi. Nah, diversifikasi ini merupakan ribuan pinjaman subprime dikumpulkan jadi satu, nah, menciptakan keyakinan palsu bahwa risiko akan saling menyedarkan. Nah, padahal pinjaman tersebut memiliki korelasi tinggi. Nah, akibatnya jika satu gagal, yang lainnya kemungkinan besar ikut gagal juga. Nah, yang kedua itu ada tracking. Nah, tracking ini yaitu pembagian lapisan risiko. Nah, pembagian tracking ini adalah arus kas bagi menjadi lapisan tadi. Lapisan junior itu menyerap awal, dan juga lapisan senior ini mendapatkan peringkat triple A atau bebas risiko dari rating agensi, dan meskipun didasari pinjaman risiko buruk. Nah, yang kedua aku akan menjelaskan tambak terhadap yield itu. Yang tambak yield itu ada dua lagi, tracking senior dan juga tracking junior. Nah, tracking senior ini triple A tadi karena dianggap aman dan wajib dibeli oleh banyak investor, maka permintaan itu melonjak. Nah, ini menyebabkan harga naik dan yield turun. Nah, ini menciptakan ilusi pendanaan yang murah dan aman bagi bank. Nah, yang kedua itu tracking junior, yaitu beresiko. Nah, menanggung semua resiko kerugian pertama
sehingga menawarkan potensi yield yang sangat tinggi sebagai kompensasi. Nah, inti masalahnya itu sekuritas mengubah pinjaman subprime yang seharusnya berisiko tinggi dengan yield tinggi menjadi produk peringkat triple A yang terlihat aman. Nah, tetapi pada akhirnya juga membawa resiko sistematik yang tersembunyi. Wah, kompleks banget ya berarti ya. Betul, super detail ya. Oke, lanjut aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-13 nih, detik-detik terakhir. Berapa pertanyaan lagi sih? Ini dua lagi. Dua lagi. Gak merasa ya, kayak karena menarik banget gak sih menurut saya, jadi kayak aduh kayak lu masih pengen di sini aja deh gitu. Kayak penasaran nih, penasaran. Kita lanjut aja. Kan kalau vintage modern AI, big data tuh udah canggih ya di tahun 2005. Gimana sih teknologi itu bisa mencegah atau minimal ngerem subprime krisis? Apa kayak itu bakal bilang stop boy, jangan kasih pinjaman ke orang yang gak punya income? Boleh dong Kak JJ dijawab. Oke. Bayangin aja, udah ada tahun segitu ya. Mungkin singkatnya sih mereka nggak bisa ya. Tapi bisa aja damage-nya itu dikurangi atau bahkan dicegah. Ada 4 permasalahan di sini. Yang pertama adalah orang-orang yang nggak qualified untuk mendapatkan kredit, mereka dapat. Karena saat itu ada term ninja, no job, no income. Bayangin aja nggak punya penghasilan tapi bisa dapat kredit gitu. Bisa aja kan mereka saat isi form itu bilang kalau pendapatannya 50 juta, dan pun juga kayaknya tak bakal ngelihat deh. Cuma kalau PKI udah ada, pasti dong PKI bisa deteksi bener gak nih ada 50 juta di banknya. Kalau sudah 5 juta doang gimana? Lalu permasalahan kedua adalah bank kan tadi ada miliaran mortgage dan itu dipaketin yang namanya CDO. Tapi bank nggak tahu kalau sebenarnya itu buruk banget, alias bank nggak ngerti portofolio mereka sendiri. Mungkin dari AI sendiri bisa nunjukin nih ke bank di daerah ini tuh, misalnya let's say Amerika tuh daerahnya ke si Florida ya misalnya. Oh di Florida banyak orang yang tunggang nih, tahun ini udah diunggang sampai 3%, mungkin tahun besok bisa naik atau mungkin turun gitu dengan histori-histori yang ada. Lalu permasalahan yang ketiga itu adalah mispricing. Jadi seperti yang kita tahu, CEO ini kan kasih rating ya AAA sama ada agensi ratingnya sendiri lah. Nah ini ratingnya itu pasti aman kan? Karena apa? Karena mereka berasumsi bahwa harga rumah nggak akan pernah turun drastis, apalagi secara nasional. So bisa kan? Nah dari AI sendiri sebenarnya itu mereka AI sendiri kalau udah ada nih ya, mereka tuh bisa kasih simulasi dengan berbagai skenario, kayak kalau harga rumah turun 10% jadi berapa, terus juga probabilitasnya seberapa, dan gimana sih bank tuh bisa mengakalkan atau langkah-langkah yang bisa bank lakuin ketika hal itu terjadi. Dan yang terakhir adalah systematic risk atau risiko sistem, di mana bank kan minjem duit terus ya. Anggap aja bank A minjem ke bank B, terus B minjem ke C minjem ke D. Jadi kalau satu kolaps, semua juga kolaps karena ada efek domino. Dan itu mungkin kalau AI udah ada, AI itu bisa buat peta atau memetakan, kayak kasih tahu informasi, oh bank ini tuh minjem ke bank ini, bank ini juga minjem ke bank ini. Jadi untuk mencegah efek domino tadi. Lalu tadi pertanyaan kritisnya, apakah AI atau big data ini bisa mencegah? Kan aku bilang nggak bisa, tapi bisa mereduce, tapi bisa mengurangi atau bahkan mencegah damage-nya sendiri. Tapi sebenarnya yang nggak bisa dirubah adalah human factor. Apa saja human factornya? Pertama, manusia kan serakah. Jadi kalau misalnya orang lagi cuan, mereka tuh bakal ignore atau nggak dengerin apapun itu warningnya. Lalu yang kedua ada incentive structure, di mana bonus positif dibayar short term untuk profit. Jadi orang-orang punya motivasi untuk ambil risiko sebanyak mungkin, dan walaupun besok bisa meledak atau company collapse, mereka nggak peduli. Lalu yang terakhir ada regulatory lag. Jadi kalau misalnya teknologi berkembang dengan cepat, peraturan kan nggak bisa dalam semalam jangkrik gitu ya. Nanti bisa aja mungkin ada inovasi baru yang ngakalin sistem.
bisa aja bukan secara bukan politis lagi bahasanya, bisa aja kripto kan sekarang yang lagi famous itu, atau mungkin instrumen keuangan lain yang mana AI sendiri belum ditrain untuk mendetek hal tersebut. Jadi secara realistis sih bisa nggak bisa untuk mencegah, tapi bisa untuk mengakali atau mereduce dari damage tersebut. Tapi 100% reduction ya nggak mungkin, karena human psychology dan incentive structure-nya ini yang nggak akan berubah. Ini seperti analogikannya kalau seatbelt kan itu ada karena untuk supaya kalau kecelakaan kalian enggak parah banget. Tapi kan itu nggak menjamin 100% bahwa kalian akan selamat. Begitulah kalau misalnya ada di zaman tersebut. Jadi people tuh bakal still drive recklessly, tapi kalau misalnya mereka pengen, tapi kalau misalnya udah takdir ya takdirnya gitu. Jadi teknologi itu cuma alat dan bukan magic solution, tapi lebih baik kami udah ada alat ini nggak bisa sekarang. Iya bener banget. Oke. Lengkap banget ya. Iya. Fix banget, sangat. Nyata sangat kompleks gitu ya permasalahan. Kalau kalau zaman tersebut tuh udah canggih tuh gimana? Udah ada, mungkin kalau ada kayak gitu udah ada inilah. Iya kayak nggak mungkin juga kan, kayak kok lu nggak punya duit tapi udah minjem tuh nggak mungkin ada gitu. Sip. Dan untuk nih kita memasuki pertanyaan terakhir. Ya, aduh. Ngomong nggak kerasa banget nih. Iya kan, ya betul kan. Udah pertanyaan terakhir aja tiba-tiba nih kan. Nih untuk yang terakhir ya, pelajaran etika dan tanggung jawab sosial apa sih yang bakal kita ambil atau yang bisa kita ambil dari film ini? Karena kan kadang masalah finansial terbesar tuh bukan salah angka kan, tapi melainkan salah manusia yang tadi sempat juga dibilang sama Mbak Jeje itu, kalau misalkan manusia tuh bisa ngambil masalah itu dari keegoisan yang mereka sendiri. Jadi apa sih kira-kira yang bakal kita ambil dari masalah ini? Oke, di sini aku bakal ngejawab ya. Yang tadi kan pertama aku jadi opening kata, di sini aku juga bakal jadi closingnya nih kan. Closing nih. Dari sisi etika nih, apa sih yang bakal kita ambil? Jadi dari sisi etika sendiri di film The Big Short ini sebenarnya tuh ngasih tamparan halus ya soal gimana dunia finansial tuh kadang kelihatan keren, tapi di sini tuh banyak keputusan yang ya jauh dari etis lah ya. Nah, The Big Short ini tuh ngasih kita pelajaran bahwa krisis finansial di tahun 2008 itu tuh sebenarnya bukan sekedar soal rumitnya angka atau rumus ekonomi, tapi soal keputusan manusia yang nggak beretika nih. Di film ini tuh banyak lembaga besar tuh milih nutup mata terhadap risiko karena tuh mereka tuh masih dapat keuntungan. Nah, broker tetap menjual KPR ke orang-orang yang jelas gak mampu bayar. Tapi lembaga rating itu tetap ngasih nilai yang triple A itu, walaupun isinya itu kacau kan. Dan bank-bank besar seperti Goldman Sachs itu tetap nge-push produk kayak CDO itu karena cuan. Ini semua tuh nunjukin bahwa ketika orang-orang dalam sistem yang gak punya integritas, angka sehebat apapun tuh bisa diputar jadi bencana kan? Betul banget. Nah, tanggung jawab sosialnya itu muncul ketika kita sadar keputusan finansial kok nggak berdiri sendiri. Apa yang dilakukan satu lembaga bisa ngehancurin hidup jutaan orang. Makanya film itu nunjukin sisi manusiawinya lewat karakter dari si Mark Bauk ini. Dia tuh meskipun dia menang secara finansial ya, tapi itu justru ngerasa bersalah gitu loh, karena dia tuh sadar ada keluarga-keluarga yang bakal kehilangan rumahnya. Jadi itu pesan yang paling menurut aku tuh ngena banget sih ke aku. Sistem ekonomi tuh butuh orang-orang yang bukan cuma pintar ngitung, tapi juga peduli. Soalnya kayak yang kamu bilang, masalah finansial terbesar itu kan seringnya bukan salah angka kan, tapi salah manusia yang ambil keputusan tanpa mikirin dampaknya. Betul banget. Karena kan kadang kayak keuangan tuh sebenarnya bisa kita atur asal manusianya juga bener gak sih? Iya, kayak kadang aja kita tuh nggak irit juga karena diri kita sendiri kan. Jadi sebenarnya semua itu masalah dari kita sendiri aja sih, ngaturnya gimana. Betul banget Kak Sabrina. Nah, udah di ujung nih, udah habis pertanyaannya. Aduh, masih butuh nggak? Nah, udah kejauh semua kali ya. Gimana cara kalian tuh bisa ngebayangin nih The Big Short tuh sebenarnya apa sih tanpa kalian nonton tuh semuanya bintang tamu kita, bahkan tadi dari kita sendiri juga udah ngejawab banyak banget dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian penasaran nih.
Wah, akhirnya kita sampai juga ya di penghujung episode Six Sense hari ini. Seru banget ya kakak-kakak semua. Oke, dari awal cuma ngebahas film yang isinya orang-orang teriak sambil nunjuk grafik, sampai tiba-tiba kita ngebedah krisis global pakai istilah yang bahkan kadang bikin dosen ekonomi mikir 2 kali. Nah, hari ini kita tuh udah dengar banyak banget insight dari bintang tamu kita, bahkan dari kita sendiri, mulai dari bagaimana Dr. Berry bisa nemuin kebusukan dalam tumpukan data, gimana metode forecasting bisa meramal kehancuran ekonomi, sampai gimana risiko finansial itu bentuknya nggak cuma angka, melainkan juga keringat dingin para investor. Dan dari semua pembahasan ini ada satu hal yang kerasa banget nih, ternyata krisis besar itu nggak muncul tiba-tiba nih, tapi dia tuh muncul pelan-pelan, ya nggak sih? Dari keputusan yang salah, dari sistem yang udah retak, dan dari orang-orang yang terlalu percaya diri sampai lupa ngerem, ya nggak sih? Betul. Oke. Tapi kita juga belajar dari hal penting lainnya. Seperti kadang suara paling benar justru tuh datangnya dari orang yang paling sedikit didengar atau aneh gitu. Seperti orang kayak Dr. Berry yang dianggap aneh, nyeleneh, anti mainstream, tapi justru punya keberanian buat percaya pada data dan juga turut sama analisisnya sendiri. Nah, buat teman-teman sukses, semoga episode kali ini bukan cuma ngasih tawa, tapi juga ngasih kalian insight yang bikin kalian mikir. Kalau suatu hari ngambil keputusan baik soal utang, kerjaan, atau hidup, jangan cuma ikut arus, tapi juga lihat datanya. Pikir dampaknya dan jangan lupa pakai hati juga. Terima kasih sudah dengerin sampai sini. Kalau suka sama episode ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang suka dengan film, suka ekonomi, atau suka drama hidup orang kaya. Sampai ketemu lagi di episode Six Sense berikutnya, tempat dimana obrolan santai ketemu sama isi otak yang lumayan berisi. Stay critical, stay curious, dan jangan pernah percaya sesuatu cuma karena semua orang percaya. See you everyone!